Salam Juleha Indonesia. Waktu yang lapang diberikan kesehatan sehingga kita mampu hadir di dalam majelis ilmu, tentunya dalam pelatihan jurus bela alam yang diselenggarakan oleh BKM Masjid Jami'at Taufik dan bekerjasama dengan Juleha DPD Bogor Jakarta Barat. Saya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tuntunan beliau hingga saat ini kita mampu terus untuk mendatangi majelis ilmu yang akan menjadi bagian dari syafaat kita di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kemudian tim Juleha, bukan Juleha janda tetangga, ya, tapi juru sembelih halal dari Jakarta Barat. Kemudian rekan-rekan seluruh peserta yang hadir pada kesempatan kali ini. Pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salawat semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya insyaallah sampai kepada kita pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan di Tomang, ya, bukan nanti di Jakarta Barat, tapi Tomang ya adanya di Jakarta Barat, ya. Untuk mengadakan pelatihan Juleha, ya. Kemarin udah diduluin alami-alamnya, ya, dari belakangan. Sekarang diduluin lagi, ya, Julehanya. Ini sangat luar biasa, ya. Untuk orang yang saya ikuti kembangan untuk prosesi pelatihan Juleha. Kemarin juga alhamdulillah saya yang narik itu, potong kambingnya, ya. Kemudian beli itu pisaunya yang lumayan tajam. Ya, mudah-mudahan nanti setelah pelatihan semua yang hadir di sini bisa melaksanakan pemotongan hewan kurban secara halal dan sesuai dengan ajaran yang ditentukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tempat lain kecuali di sini sekarang dan di pondok-pondok pesantren, di SD, SMP, SMA tidak ada yang ini. Itu aja. Jadi sangat syukur alhamdulillah kita bisa hadir pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat, terutama kami pada peserta yang hadir, Bapak Ibu hadirin sekalian. Selawat serta salam tak lupa pula yang saya hormati, bahwasanya BKM Masjid Jami'at Taufik mengadakan seperti pengalaman yang saya pernah dapat untuk jamaah dan pengurus Jami'at Taufik yang mana berkali dengan pelatihan ini, mudah-mudahan dengan pelatihan nanti yang kita diberikan baik dari praktik maupun teori, insya Allah manfaatnya sangat banyak. Kita bisa mengaplikasikan, kita bisa kembangkan bahwasanya ilmu Juleha ini berdasarkan syariah Islam, berdasarkan syariah yang mana sudah ada dalam tuntunan dalam agama Islam. Ranting Toman, Ranting. Jadi bukan cuma di Jakarta Barat saja, seluruh pelosok daerah, provinsi itu tim Juleha sudah masuk semua, baik dari Papua, Sumatera, itu semua sudah diberikan bekal Juleha. Setelah pelatihan ini nanti akan mendapatkan sertifikat, ya, sertifikat Juleha, betul ya Ustaz Wawan. Nah, sertifikat ini bisa digunakan seumpama ada bekerja di restoran, yang juga di sini saat ini info terbaru dari tentang sertifikasi halal. Kalau memang restoran tersebut memang berhubungan dengan penyembelihan dagingnya, pemotongan secara langsung, harus ada kru
atau ada restoran yang mempunyai sertifikasi dari jurus nilai halal. Nah, ini bisa dipergunakan, tapi sertifikat ini nanti tidak bisa digadaikan kembali, ya. Mohon maaf gitu ya. Jadi sertifikat ini dipergunakan untuk bekerja saja, bukan untuk diaktifkan atau di sekolah. Warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam tiga gaji. Mantap. Yang jawab salam saya doakan pergi haji. Amin. Dan bisa korban sapi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadirana fi hadzal yaum wa fi hadzal masjidil mubarak. Ya, mudah-mudahan bersinerginya kita di sini membuahkan hasil yang manfaat, terutama dalam keilmuan-keilmuan yang nanti akan diberikan dari tim Juleha. Dan nanti yang pertama adalah materi asabila. Ini sangat perlu karena syarat untuk memotong hewan kurban itu dengan pisau. Ya. Ketika sahabat ditanya dengan Nabi, bagaimana nanti kalau saya ketemu musuh, sedangkan saya tidak mempunyai pisau, saya hanya mempunyai kayu. Musuhnya ini hewan kurban. Ya. Segala sesuatu yang bisa dipotong dan mengalirkan darah dengan lafaz bismillah makanlah, kecuali dengan alat gigi, tulang, dan kuku yang tidak boleh digunakan untuk menyembelih. Hari ini kita membahas materi ta'asabila. Sampai di mana sih acara ini? Kalau nanti Bapak dan Ibu ada pertanyaan silakan untuk bertanya. Langsung kami serahkan kepada Ustaz Zainuddin untuk memberikan materi pada pagi hari tentang ta'asabila. Pada beliau dipersilakan. Sebelum kita mengasah, kita harus mengerti apa sih itu mengasah. Kita harus tahu bagian mengasah itu apa. Mengasah adalah proses menciptakan atau memperbaiki di tepi sisi tajam dan memperbaiki sisinya. Kita harus tahu dulu sesuai yang ada pada alat yang dirancang untuk memotong. Pisau adalah alat yang dirancang untuk memotong atau untuk menyembelih. Mengasah itu berbeda sama batu. Kalau batu dia punya belit dari atas tengah sampai bawah itu konsisten rata semua. Tapi yang habis kita pakai tetap kalau 20 gitu. Lanjut, agak kasar permukaannya. Kalau saya punya ini adalah warning. Kalau seperti nanti di luar banyak. Jadi biasanya seratnya agak kasar, tapi seperti nah itu biasanya enak kalau kita buat nyeset kulit. Kalau itu cocoknya untuk yang sudah tajam. Gitu. Nanti saya praktekkan cara penggunaannya. Dan ini stropping juga sama penggunaannya dengan honing. Tapi dia mempunyai resiko, ada kelemahannya dia. Karena sudah terlalu lebar, nanti ada kelemahannya. Justru akan bukan berarti tidak ada masalah karena tahan sebuah pisau, justru menjadi lebih rendah. Dia semakin tajam dan ketahanan dia semakin rendah karena terlalu tipis. Sudut asah di dalam ilmu asah bilang para ahli mencari sudut asah terbaik untuk sebuah pisau. Itu kalau kita asah di sini keluar tai besi. Tai besinya sebenarnya full sampai keluar. Itu harus kuat dari ujung sampai pangkal atau dari pangkal sampai ujung harus kuat semua. Tidak boleh tidak keluar, nanti hasilnya nggak maksimal, pasti ampun kalau itu keluar semua. Balik ke sisi jelas. Jangan kok jadi bahasain, Pak. Lihat juga. Jangan, nggak usah dibahasain. Nanti purnya yang sebelah, apabila sudah kuat, nanti dibalik. Nanti harus kuat semua dari ujung sampai pangkal. Purnya harus kuat semua. Nanti saya satu-satu kita sudah sah sampai purnya kuat semua.
Jangan dibalik dulu. Saya lihat dulu, saya cek dulu. Oh, kalau benar ya, nanti baru kita lanjut lagi, kita balik. Lalu finish itu sempurna, udah nggak ada bulu sama sekali, harus bersih. Kalau kulitnya udah hilang semua, insya Allah otomatis kita mengiris halus. Perawatan bila adalah suatu yang penting setelah proses asah. Kita udah habis pakai ke buah, udah selesai, kita cuci. Atau sebagai yang cuci konternya, titik-titiknya, itu kalau bisa minta air panas, saya ambil aja gitu, saya ambil. Nanti setelah nyembi, bentar aja nih, selain air ember, celupin aja air. Ya kalau pakai air panas, semua lemaknya darah langsung turun, dilap. Ya ini. Jangan langsung diseropin, nah itu udah kering benar, seropin, lalu pakai lagi. Insya Allah kalau kita pakai seropin, kalau yang bisa pakai warning, silakan pakai warning. Tapi kalau yang nggak bisa, jangan sudah coba kalau buat gede, kalau nyeser. Kalau perbuatannya, kalau yang pakai warning nggak bisa, itu bukan tambah tajam, justru tambah tumpul. Gitu. Lebih baik pakai yang aman aja, seropin. Resikonya ini kalau seropin. Dipakai pangkal karena belum mulai benar. Kalau bisa tunggu gini, biar aja nanti juga sendiri baru gelap lagi. Menempatkan bulan tidak di tempat yang lembab, jangan di tempat lembab. Apa di samping kamar mandi apa? Kalau yang ada ini kan Acara selanjutnya adalah masalah atau teknik handling atau merobohkan sapi atau menjatuhkan sapi yang akan nanti disampaikan oleh Bang Fajar. Beliau adalah salah satu narasumber yang mendapatkan Malaysia. Kita pada pelindung diri. Ini sudah sesuai SKKNI atau misi penjelasannya itu standar kerja kompetensi nasional Indonesia nomor 147 tahun 2022. Sebelum masuk materi perkenalan, nama saya Fajar Hardiansyah, SLB, nama saya di Jalan Rusuk Dakar, Blok E, lantai 2, nomor 13, lantai 10, 25, Kelurahan Semarang Barat. Pekerjaan saya saat ini yaitu petugas pemadam kebakaran di Januari Pak, seberang ini. Pelaksanaan Idul Adha ataupun Idul Kurban. Lanjut, Bu Reni. Pengertian materi tali menali. Tali menali adalah ilmu yang mempelajari tentang cara membuat simpul dan ikatan tali sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Jadi ada 3 Pak untuk kriterianya. Yang pertama adalah ikatan. Ikatan adalah hubungan antara tali dengan benda ataupun objek. Itu adalah disebut ikatan. Dan lanjut, simpul. Simpul adalah hubungan antara tali dengan tali itu sendiri. Dan yang terakhir adalah jerat. Jerat adalah ikatan yang makin mengencang apabila mendapatkan beban tali. Nah, itu adalah macam-macam pengertian dari tali menali. Bahasa Inggrisnya UCH. Apakah itu UCH? Kuat, cepat, dan hemat. Kuat, setiap ikatan yang dibuat harus kuat Pak, dan disesuaikan dengan tujuannya. Cepat, dalam pengikatan harus dilaksanakan secepat mungkin dan selesai dengan hasil yang baik. Dan hemat pengertian itu adalah setiap bentuk ikatan dan simpul sedapat mungkin, jangan terlalu memakai banyak makan tali menali itu sendiri. Lanjut Pak. Dan selanjutnya ini akan dilakukan yang kedua, yaitu metode tali tampuk sapi nungkul atau sapi tanpa tanduk. Jadi dilingkarkan ke leher sapi, lalu dibikin loop, nanti dimasukkan kembali ke dalam talinya.
Ya, nanti jadi hasilnya seperti itu Pak. Atau yang biasa kita kenal itu dengan tapak kuda. Nah ini sapi tanpa tanduk atau sapi dubur. Untuk teknik pembuatan talinya itu. Ini sesuai standar SKKNI atau dijelaskannya standar kompetensi kerja nasional Indonesia nomor 147 tahun 2022. Yaitu pertama adalah helmet 5. Ini helmet ditambahkan dengan masker. Yang kedua bel atau sabuk. Yang ketiga knife atau pisau siap sembeli. Yang keempat steel. Ini Pak sarung tangan. Ini kebetulan sarung tangan dari kantor saya yang memang sudah dikhususkan buat ganti sayap ataupun mengenai benda-benda tajam. Insya Allah Pak, ini sudah standarnya dibuat. Dan kita dari pemadam kebakaran juga sudah memakai ini Pak, kesadaran kita bekerja. Yang kelima adalah skabat. Skabat itu adalah tempat pisau. Tempat pisau itu sendiri. Ya, satu wahid isnain salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah. Karena waktu juga yang sudah menentukan jadwal pada acara ini, untuk acara selanjutnya adalah biji kurban yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Muhammad Yusuf pada beliau di Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan membaca kita salawat. Nantinya kita mendapatkan syafaat itu sangat demikian mengatakan bahasa itu tidak bisa dijadikan hukum. Contoh kita pagi kalau baru makan gorengan doang disebutnya sarapan dulu. Pak, baru makan gorengan doang disebut sarapan nggak? Nggak. Kalau udah makan nasi goreng baru disebut sarapan. Ada istilah al-wudu'lah tusbitul hukmah. Bahasa itu tidak bisa dijadikan hukum, baru bahasa. Bagaimana menurut agama? Wasatan ibtalul amali al-bazilati ala wajil maksusi, yaitu menghilangkan rasa panas dalam hal ini nyawa terhadap hewan dengan cara tertentu. Maka ini pada dasarnya ini terbagi menjadi dua Pak. Ada yang kondisi normal, ada yang kondisi nggak normal. Yang kondisi normal dua. Yang pertama azabru, yang kedua anahru. Kemudian kalau kondisi nggak normal cuma satu, al-akur. Nah kita bahas satu. Azabru adalah memotong di bagian leher di bawah jakun dengan macam-macam penyembelihan. Ini namanya jakun Pak. Ini kalau kita megang leher sendiri, yang kalau orang mati ada tuh ada normal dikit. Kalau kita jakun, posisinya adanya posisi bagus dalam menyembelih adanya di bawah jakun. Ini namanya jakun. Ini namanya azabru atau menyembelih atau memotong. Kemudian yang kedua ada anahru. Nah, anah adalah hewan yang disembelih di bawah jakun. Kalau anah adalah cara penyembelihan di di pangkal leher. Gitu, di sini adanya. Nah, bagaimana kalau al-akur? Al-akur ini kondisi nggak normal. Ya, kondisi nggak normal, yaitu pelukaan di bagian mana saja pada hewan ini dengan alat saja atau dengan benda yang tajam, kucing, bukan yang tumpul. Jadi dengan sebab kurbanan aja istilahnya. Selama itu masih ada harokatul mazbuh atau harokatul mazbuh. Istilahnya ketika hayat mustaqirah. Nah, pada masih saat kita memburu, contoh biasanya ini buat orang-orang yang berburu. Jadi pada saat orang berburu, apakah boleh halal untuk dimakan? Halal. Gitu. Dalam hal ini, ya, apakah siapa aja sih yang pertama yang harus syarat-syarat penyembelih? Yang pertama penyembelih atau dalam hal ini eksekutornya. Nah, yang kedua niat karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena maka nanti di surat An-Nisa itu ada bagaimana
ayat yang menerangkan tujuan kita ini semata-mata niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah alat menyembelih, ya, alat menyembelihnya. Yang ketiga, yang keempat, hewan yang disembelih. Nah, yang pertama yang kita akan bahas ini, orang yang menyembelih, ya, harus yang pertama adalah orang muslim, orang Islam, ya. Orang Islam itu sah secara lumayan. Ada dari ukuran 0 sampai balik itu gini Pak. Ada namanya sobi. Sobi itu anak yang belum masih busuk sampai kurang lebih 2 tahun itu disebutnya sobi. Ya, disebutnya sobi. Biasanya pada umumnya orang bisa kalau di sapi ya. Di sapi itu berapa tahun? 2 tahun itu disebutnya sobi. Ya, mungkin masih mendekat masih disebut sobi sampai 3 tahun masih disebut sobi. Ntar fase yang selanjutnya dari 3 tahun dari 4 tahun ke 6 tahun maka disebut bumayi. Mana pisau tajam apa kagak, kenal mana enak, mana manis, mana pahit, itu disebutnya dengan mumayyiz. Ya, sampai mendekati balik namanya murohik, orang yang bahasanya udah mulai pubertas, itu disebutnya murohik. Dan pas pada masa baru yang pas sudah balik, nah ukuran usia berapa tahun, umpama orang balik tahu 9 tahun sampai seterusnya itu masuk fase balik. Apakah sah persembelihannya? Sah selama tadi dia muslim gitu. Anak kecil disuruh motong ayam sama bapaknya, istilahnya ayo praktek, istilahnya motong nanti motong kambing. Nah, istilahnya selama dia selama dia mumayyiz, paham mana ini tajam apa enggak, ini enak apa enggak, perempuan cakep apa enggak, itu maka sah sembelihan. Kalau laki-laki, prioritas laki-laki Pak, prioritas laki-laki. Perempuan apakah boleh menyembelih? Boleh, cuma lebih baik diwakilkan. Karena kenapa? Nanti sebenarnya ada tambahan. Apakah perempuan itu mampu melihat darah? Maka suruh potong sapi, darahnya muncrat, kalau muncrat doang belum rapi itu, rukun sembelihannya udah kubur diukus doang, takut. Ya, maka istilahnya lebih bagus perempuan itu diwakilkan gitu. Kalau maksudnya ini emang udah ahli banget itu, dia tahu dia boleh memotong, umpama ada yang akikah juga dia boleh memotong, apakah sembelihannya sah gitu. Cuma lagi-lagi lebih bagus diwakilkan, dan perempuan bagian masaknya aja ya Bu ya. Iya, bagian masak aja. Kemudian berakal sehat, ya sempurna mudah-mudahan yang pada pelatihan hadir di sini mudah-mudahan berakal sehat. Karena apa? Bagian daripada kita menuntut ilmu adalah rasa syukur. Karena apa? Diberikan nikmat akal itu kalau dalam taklim begitu. Kenapa sih kita pada pelatihan kemarin, pada ngaji kemarin, maka bentuk rasa syukur kita diberikan akal. Makanya dengan sebab kita begini, mudah-mudahan berkahnya besok dipakai buat membeli. Kemudian ahli takwa sunnah, ya ahli takwa orangnya hukumnya sunnah. Umpama istilahnya di sini ada orang alim, ada asatidz, itu hukumnya sunnah. Kalau bisa nyari begini Pak, istilahnya nggak ada juga. Kemarin saya habis pelatihan ini, apakah boleh diaplikasikan? Nggak apa-apa. Itu hukumnya hanya sunnah. Orang gila atau mabuk, ya tiba-tiba ada yang orang dengan megang kanker, istilahnya apakah itu semua? Ya, setiap urat-uratnya itu semua, maka hukumnya makruh. Orang mabuk tadi ayam orang dipotong, ya pas, maka sembelihannya makruh. Kalau ayam orangnya haram, kenapa? Ayam orang itu istilahnya. Ya, sembelih ini ngomongin status sembelihannya ya, status sembelihannya. Jadi dan yang terakhir saya tambahin adalah orang yang mampu menyembelih. Kan terkadang ada orang yang takut darah, ya jangan dipaksa buat nyembelih. Kalau begini, begitu duluan, buka sedikit, dilepas jangan. Gitu. Jadi ada 8 hal yang saya tambahin, yaitu mampu untuk menyembelih. Kemudian niat karena Allah Ta'ala gitu. Kalau umpama niat karena Allah Ta'ala, ini syaratnya umpama nggak pakai niat juga, yang penting kita tahu dah mana hukum, mana mati, mana wadajain.
memutuskan saluran nafas, saluran makan dan lainnya menjadi halal karena Allah Ta'ala. Kalau mau dilapasin gimana bang? Nawaitu an bahazal Tuhan dengan akto al-hukum mawalati wa ghairi halalan ilahi ta'ala. Artinya saya niat menyembelih hewan ini dengan memutuskan saluran nafas, saluran makan dan lainnya karena menjadi halal karena Allah Ta'ala. Ini yang karena Allah Ta'ala menjadi halal karena Allah Ta'ala. Kemudian alat menyembelih juga tadi udah diasah ya, udah dikasih tahu standar sembelihan bagaimana. Nah, alat penyembelih adalah suatu alat yang melukai, ingat ya, melukai atau bersayat karena tajamnya, bukan karena tekanan, ditekan aja di lehernya, maka tampaknya mati. Ya, apakah halal? Bukan. Karena bukan suatu alat yang melukai atau mensayat itu. Seperti golok atau pisau tadi udah dijelasin. Kemudian dan bukan terbuat dari kuku, gigi, tulang dan lainnya. Pokoknya kuku, potong kuku tajam ini, ya pakai kuku, potong aja, karena kukunya tajam tetap nggak boleh. Apalagi gigi, kalau giginya gigi sapi dah, bisa diambil, dikumpulin, yang berpotong, yang nggak boleh. Atau tulang, ya kayak orang-orang istilahnya zaman dulu dah, yang kayak primitif gitu, tulangnya tajam banget, sama nggak boleh. Berarti apa? Kita memenuhi syarat tidak sah, yang tulang. Dan kemudian hewan yang disembelih khususnya di sini hewan ternak, ada onta, kerbau, sapi, kambing, unggas dan lainnya. Di standar kompetensi kinerja nasional Indonesia memutuskan bahwa wajib semua daripada hukum mati dan wadah jahit ini harus terputus. Jadi harus semuanya terputus. Adapun hukumnya, kalau matinya atau bagaimana? Nih, saluran darahnya ketika pada dasarnya Imam Syafi'i berpendapat ini sunnah. Tujuannya apa sih Pak? Biar supaya belum terputus semuanya, kalau bisa MUI mewajibkan biar supaya mempercepat keluarnya nyawa namanya yang ini di belakangnya. Ya kalau mau ditekan atau perutnya kita giniin dia masih mulai, jangan biarin aja dulu. Masih ada harapan dulu pergerakan setelah disembelih. Itu kadang masih disembelih itu dagingnya masih begini itu istilahnya, tapi pas setelah disembelih tapi udah nggak ada Pak, udah diginiin, udah matanya udah diginiin udah. Dan yang ketiga hidungnya Pak, tuh ini nih barang kata kayak orang meninggal Mas, ini tuh masih meninggal. Jadi memastikan hewan itu udah mati dengan sempurna gitu. Nanti ketika itu kan gak nyampe sebulan. Jadi kurban itu adalah menurut bahasa mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian menurut istilah adalah menyembelih hewan ternak yang dikhususkan dalam syariat seperti kambing, sapi, kerbau, unta pada hari raya dan hari tasrik 11, 12, 13 Zulhijjah semata-mata karena Allah Ta'ala. Ya, dengan dalil yang pertama fasholli li rabbika wanhar. Pertama, maka sholatlah kamu lalu berkurban. Maka definisi di sini menunjukkan prioritas yang diutamakan setelah sholat Id langsung berkurban. Kalau menggunakan sudah diikat di patok, baru kita menggunakan teknik metode. Yang pertama akan saya praktekkan adalah metode rock squeeze dulu Pak. Nih Pak, rock squeeze terlebih dahulu apabila tidak ada karabiner. Itu kan talinya ada karabiner tuh Pak. Nah, udah ada karabiner. Kalau tidak ada karabiner, bikin loop seperti ini dulu Pak. Bikin loop seperti ini. Nih Pak. Kurang masuk.
kalau bisa yang pakai celana panjang karena apa? Auratnya. Auratnya. Gak apa-apa. Ya. Ini coba apa? Coba apa? Ini apa nih? Dapur. Ini dapur. Nah, berarti kalau kambing itu misalkan 3 jari dari ini memastikan itu pasti di bawah ya. Ini dapur. Nanti potongnya di sini. Pertanyaannya, rukun apa yang harus putus? Yang pertama, Gitu jangan begitu. Kalau awas jangan tangan. Ikutin apa ya, awas. Awas cuk. Di sini ya. Di sini aja nih. Di sini nih. Jangan begini nih. Gini nih. Ya, awas. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Tuh. Turun ke bawah, tarik ke bawah, tarik ke atas, tarik turun, tarik ke belakang, tarik ke belakang. Ya, sudah cukup. Ini disebutnya yang muntrat ini aliran darah, Pak. Tuh, muntrat tuh. Bagus nih batu sembelihannya tuh. Tuh, bagus nih sembelihannya tuh. Mas bisa makan. Yang sebaik ini tuh taruh di kamu. Ini akan kebenarannya tutup. Ya. Ini saluran ini, Pak. Salurannya nih Pak. Nih, Ini saluran darah. saluran darah. Jadi ini saluran makan nih, ini saluran napas nih Pak. Nih Pak. Mana panitia? Panitia nih. Yang motong itu baru tahu nih. Yang motong baru tahu. Sini kamu. Nih. Di masjid yang penuh barokah ini, maka mudah-mudahan duduknya kita di sini mendapat khair keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak kajang malam, tak panjang kalam, sebenarnya ini satu kegiatan yang benar-benar saya lihat itu sangat antusias. Karena jarang sekali Pak kita melihat ada Julehawati gitu kan. Iya, Juleha, ini ada Julehawati, ada perempuannya. Ya alhamdulillah di sini baru pertama kali Bang ya. Iya, pesertanya itu dari perempuan gitu. Sebenarnya kalau kita melihat dari kitab Matan Jubat ada keterangan pakar dulu ma'asifatil fardi ma'a ilmi mayahtajul mu'adi. Ilmu yang paling wajib dipelajari adalah mempelajari akan sifat Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain mempelajari ilmu tauhid. Yang kedua adalah ma'a ilmi mayahtajul mu'adi. Ini bapak-bapak termasuk tergolong di dalamnya. Kenapa? Ketika ingin pelaksanaan kurban, kita mengetahui bahwa kita belum pandai, masih banyak kelemahan ketika melakukan dan melaksanakan satu pengorbanan di masyarakat atau di masjid. Kita sadar namanya Pak, sadar. Karena orang yang sadar akan keterbatasan ilmu itulah orang yang benar-benar pandai bahwa dia nggak mampu. Makanya ada ma'a ilmi mayahtajul mu'adi, ilmu yang dipelajari karena memang kebutuhan untuk wasilah menjadi selamatnya, suksesnya dalam melakukan satu ibadah. Karena kita melihat ya Pak ya, di masjid banyak banget orang yang seperti henak atau singa, pemakan, iya, makan daging, itu Pak. Iya, lagi pekerjaan kurban, ya gitu. Dan mana nih klotnya apa ya? Maafin, lah pada hilang ini palanya, kakinya pada hilang, hatinya pada hilang, karena banyak, ya itu yang tadi saya bilang banyak henanya. Kalau bisa model-model begitu dihilangin Pak, ya, karena hukumnya ketika daging belum ditasarufkan, belum dibagi itu haram hukumnya. Kulit pun seperti demikian Pak. Kulit di dalam ketika
Pokoknya banyak sisanya Pak ya. Jangan kita berhusnuzon. Kan kadang-kadang kalau panitia husnuzonnya kencang. Ini kan dibagiin, misalnya ada pertanyaan, enggak. Biasanya kalau emak-emak atau seorang fakir itu dibagi kulit, nggak mau. Jangan kita yang berhusnuzon. Artinya kita tasarrufkan dulu, kita bagi dulu, baru nanti ketika udah nggak mau, nggak terima, baru kita jual. Biasanya kalau ibu-ibu dikasih kulit nggak mau Pak. Cuman kalau dikasih nilainya, nominalnya baru. Oh. Jadi ini yang jadi catatan kita. Sebelumnya kita informasikan, kan biasanya kalau di masjid ada penyelenggaraan pembagian apa namanya Pak, santunan ya. Ya. Itu kan targetnya sama juga ketika kita bagikan daging hewan kurban Pak ya. Karena kulit itu hak mereka. Biasanya dari yang tukang tarik. Iya, orang tukang tarik bagian perobohan itu cedera di area bahu belikan. Bahkan ada yang sampai stroke. Karena ketika dia menggunakan tenaga power, ternyata banyak sumbatan darah. Ketika sumbatan darahnya itu mampet, jantungnya mompa kencang hingga menyebabkan sumbatan di area belakang kepala. Dan itu banyak kasusnya. Jadi izin guru minta maaf, hitungan 1 kita berdiri bareng-bareng, mungkin menyesuaikan aja. Hitungan 1 berdiri 1 2 1 2 sampai sini, maaf. Sampai sini ya. 1 maaf ya. Maaf ya, jangan mau sedikit bau. 1 2 kita balik. Jadi di sini kita hitung lagi mulai 1 2 selesai. Rasanya apa di mana? Panas. Oke, kita ganti lagi sebelah kiri. Oke, 1 2 maaf, bongkian 1 2. Nah, kita balik lagi sebelah sini. 1 2 sampai di sini ya. 1 2. Nah, jadi ini maaf sedikit dulu untuk melancarkan sumbatan darah di area jantung. Siapa yang tangannya suka kesemutan? Saya. Dia di Sungrasa ya. Kalau dia tadi capek, misalkan tadi kan habis kegiatan tuh, pasti ada tegang motor. Ya. Boleh minta contoh 1? Ya. Ini bapaknya ini tegang dan beresiko. Santai. Nah, jadi di sini juga terasa nih ada sumbatan, maaf. Sama di area tangannya angkat ke atas. Nah, ini ada sedikit. Jadi ini saya sarankan harus stretching nanti untuk persiapan acara. Ini udah terasa. Boleh ke depan, ke belakang lagi Pak. Jadi gitu Pak. Kenapa? Karena biasanya gini. Kita itu tegang di awal, sapinya, penontonnya, ya kan? Terus hitung-hitungannya udah pusing. Jadi jangan sampai kita melupakan diri kita. Saat ini itu aja dulu. Kalau mana ada yang kurang, saya minta maaf guru. Jangan marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak nyinggung soal tua, saya yang paling tua. Dan saya bersedia digantikan sebenarnya. Udah dari dulu saya minta belajar. Makanya saya secara pribadi sangat menyambut hal ini. Sangat bersyukur saya.
Jadi suatu saat andai kata saya tiba-tiba dipanggil, udah ada penggantinya gitu loh. Oleh karena itu saya senang sekali Pak Pendi, Pak Fajar ini mengadakan acara seperti ini. Jadi teman-teman kita ini pada ngerti semua akhirnya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menanyakan Pak yang tadi perihal mengenai hewan kurban ini kita anggap kan 100% ya Pak ya, hewan yang dikurbankan ini ya oleh yang memberi kurban. Jadi apakah boleh, tadi udah dijawab oleh Bapak, apakah boleh kalau kulit, kepala, kaki itu dijual tapi uangnya untuk kebutuhan penggunaan panitia kurban? Itu aja. Terus dengan Bapak yang kebetulan di bidang apa tadi Pak? Handling. Nah ini kami kadang-kadang kesulitan di sapi Bali Pak. Sapi Bali ini kan karakternya ekstrim ya. Jadi agak ganas gitu. Nah ini sebenarnya dari rekan-rekan ini, kita ini kalau merobohkan sapi, walaupun teori yang tadi udah kita pakai, ini untuk sapi Bali kita nih masih ada kesulitan gitu. Jadi cukup 2 pertanyaan itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya sesi tanya jawab, bukan berarti kami bisa banget, enggak. Artinya ini saya juga masih pada belajar teman-teman. Ya, dari sharing aja gitu ya. Terkait dari pertanyaan Bapak, jual beli hewan kurban ya. Ya. Sebenarnya bagaimana? Boleh jual beli, cuman ada tata caranya Pak. Kalau seandainya yang diberikan itu satu orang yang memang haknya Pak ya, dalam artian tadi fakir miskin itu boleh, tapi caranya kita bagi terlebih dahulu. Misalkan maaf, ini saya bagi beliau daging kurban gitu Pak ya, apa kepala, kaki, kulit dan sebagainya saya bagi. Ini statusnya dilihat dulu Pak, ini orang kaya atau miskin gitu, dilihat dulu berkepunyaan atau tidak. Kalau seandainya dia nggak punya, maaf, ini boleh. Jadi hukumnya tamlik, jadi memiliki hewan kurban tersebut. Sejatinya boleh beliau jual. Artinya dari panitia dikasih terlebih dulu. Tapi kalau ini orang kaya, ini nggak boleh dijual, boleh dikonsumsi saja pribadi. Jadi goiru tamlik, nggak jadi memiliki. Sekalipun memang udah dibagi, cuman itu tidak boleh dijual. Kan sejatinya kalau ketika kita dibagi sama orang, nih bagi nih, oleh-oleh kan kita terima ya, namanya dibagi, kita mau apain kayak apa ya, itu yang jadi masalah. Cuman lempengan yang model kurban seperti ini itu nggak boleh. Yang jadi fenomena bagaimana kalau seandainya kita yang tadi saya bilang, kita berhusnuzon nih, gitu masalahnya. Kita berhusnuzon, kita jual aja orang seandainya kita jual juga bahkan keperluan panitia sih. Dengan cara seperti itu, ditasarufkan dulu, harus ada koban. Koban itu kita bagi orang dari mana, langsung tindakan tanpa seperti itu. Kalau udah seperti itu boleh Pak. Kan ada hadis, jangan engkau menjual, ya apa ya? Menjual apa? Hewan. Ya, buat hewan. Itu membagi si sohibul kurban. Bapak kurban, terus kulitnya nggak boleh Bapak jual, begitu. Maksudnya bapak pribadi yang Bapak jual kulit tersebut atau palanya Bapak jual, itu nggak boleh. Cuman kalau hadis ini bukan diperuntukkan untuk orang yang ditasarufkan, yang dibagi. Kalau yang dibagi bagaimana caranya? Seperti itu. Kita bagi terlebih dahulu, baru kita jual. Atau bahasanya yang bagus kita infokan di awal Pak. Kita punya catatan bagi orang-orang yang biasa, yang tadi saya bilang ya, biasa dibagi santunan, kita infoin, Bu, ini catatannya. Nanti hewan kurban itu kita langsung kumpulkan dan kita jual. Artinya ada info terlebih dahulu. Nanti not misalkan di bawah kasih 5% karena operasional gitu Pak ya. Itu diinfokan terlebih dahulu. Jadi kalau tadi sarannya kita bagi, terus dia nggak mau nerima, dibagi kita lagi gitu Pak ya. Kan biasanya yang tadi saya bilang, ibu-ibu dikasih mentahnya mau nggak mau kebanyakan. Iya, bukan mentah duit, maksudnya mentah kulit begitu. Kalau mentah duit mau ibu ya. Iya.
Jadi bagaimana cara ditasarufkan terlebih dahulu? Oh nggak mau ditasaruf tapi diinfoin agar ibu-ibu tahu nih, atau orang-orang yang menjadi haknya. Kan sebenarnya daging itu haknya untuk tadi Pak, fakir miskin, terus orang yang nggak mampu, atau santri. Biasanya kalau penuntut ilmu ya banyak orang yang pada ya belajar gitu. Kita bagi dia aja Pak. Kita kasih dia, terus dia kasih kita lagi gitu. Gimana? Nggak jadi masalah karena sifatnya kita udah tasarufkan. Jadi intinya kita tasarufkan terlebih dahulu atau diinfokan terlebih dahulu, boleh dijual. Jadi begitu Pak. Nggak boleh kalau seandainya tanpa kita tasarufkan atau tanpa kita infokan. Wah kita nih tadi saya bilang kita berusaha nih, kita jual aja kalau kegiatan baik sih, gitu ya Pak ya. Makanya Pak begini, yang tadi saya bilang sunnah sebenarnya kurban itu yang potong, yang berkurban. Kan kadang-kadang kita nggak sinkronnya begini. Ketika orang bawa hewan kurban untuk dikurbankan di masjid-masjid tertentu, kita mintain uang, dia nggak mau ya Pak ya. Kadang-kadang kan begitu. Ya udah kalau nggak mau jawab begini Pak, bapak kerjanya dewek gitu. Karena sunnahnya kan bapak yang motong, kan gitu ya. Iya, makanya nominalnya bapak udah informasikan. Misalkan untuk sapi limosin misalkan itu 1,5 juta, sapi Bali misalkan 800. Jadi keperluan itu bapak beri catatan kepada orang yang pengen berkurban, misalkan untuk keperluan plastik itu berapa. Jadi jelas, makanya dikasih info di awal itu tujuannya itu Pak. Ya, jadi begitu kira-kira Pak. Oh sapi Bali, sapi itu handling, kepala juga umpamanya mau dibagi, potongnya agak susah Pak, jadi saya kira kesulitan. Ya. Yang penting tadi diumumkan dulu, artinya semua, artinya sudah tahu semuanya sudah tahu lah ya ibunya. Terus uangnya untuk kegiatan penyembelihan, saya kira itu masih dan tanda kutip dibolehkan ya, artinya resmi boleh ya. Ya kalau tadi udah seperti itu, transaksi dulu intinya harus ada transaksi gitu, baliknya resmi boleh bisa tidak ada usaha. Ya benar Pak. Intinya duit itu mau dikasih ke masjid, keperluan apapun nggak jadi Mas. Yang penting transaksi itu harus jelas. Kan kita kasih lembaran aja Pak. Ya, jadi sebelum itu udah terkait masalah pengorbanan di masjid Taufik. Jadi dia udah nggak nyari info, atau sekarang kan udah gampang ya sosmed ya Pak ya, dikirim aja ke WA, grup gitu. Jadi dia udah nggak bertanya-tanya lagi. Ya, emang kadang-kadang yang kebanyakan di masyarakat yang saya lihat seperti itu Pak. Panitia langsung jual aja. Jadi ya itu yang nggak boleh. Jadi nggak ditasarufkan terlebih dahulu. Hukumnya bagaimana? Namanya nggak amanah Pak. Ya, fungsinya wakil di dalam kitab muwakalah, di dalam pasal atau bab muwakalah kan itu sebagai pengganti dari sohibul kurban gitu. Kalau nggak amanah repot juga Pak ya.